Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, langsung saja untuk hari ini kita akan setorkan bacaan ataupun membaca mushafnya. Silakan melanjutkan surat An-Naba ya, dari ayat 1 dari ayat 21 sampai dengan ayat 25 ya. Insyaallah nanti akan saya bacakan, kemudian saya akan terangkan sedikit tentang tajwidnya, sehingga tidak meminimalisir kesalahan kita ketika kita membaca Al-Quran. Ya, dengarkan dahulu, kemudian perhatikan, baru kita setorkan. Baca-baca dahulu ya, baca-baca dahulu sesuai enggak dengan apa nanti yang saya arahkan. Kalau sudah sesuai, silakan disetorkan, sehingga ketika kita dikoreksi meminimalisir kesalahan yang kita baca. Apalagi kalau sudah bagus semuanya, insyaallah ya. Terima kasih. Saya akan mulai dari ayat yang ke-21 ya. Ta'awudz sama basmalahnya ya, saya ulang lagi. A'udzu, jadi za itu ya. Zu, kadang-kadang kita di za ini suka banyak salah. Jadi zu itu adalah ujung lidah nih, maaf ya. Ujung lidah bersentuhan dengan gigi seri atasnya. Zu. Jadi enggak ada za, enggak ada zu ya, enggak ada desisnya dia. A'udzu. Nah, seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jadi nirnya ya, nir jelas ro-nya ya. Karena sebelum huruf ro ada huruf hijaiyah yang berbaris kasroh, yaitu ni. Jadi ketika masuk melebur ro-nya bertasydid menjadi tarkik, bacanya tipis ya. Nir ya, nir rajim, seperti itu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Sama bismillahnya juga ya. Bis ya, sinnya mempunyai sifat as-sofir, jelas desisnya ya. Bis begitu. Bismillahir, hirnya juga tipis, tarkik ya. Hir, jangan hirrohman, hirnya di ayun, padahal di situ rohnya bertasydid. Hirrohmanir sama nirrahim, haknya tipis ya, him, hak kecil. Jadi ha itu saya ulang lagi, makhraj ha itu ada di tengah tenggorokan nih. Ha ausatuhul halqi, satu makhraj dengan huruf ain, ha ain, ha a ya, him, begitu tipis ya. Nah, saya lanjutkan dengan ayat 21-nya ya. Di sini saya sudah tuliskan sebenarnya ya. Saya sudah siapkan nih. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, situ ada nun bertasydid. Nah, kita ulang lagi, apabila ada nun yang bertasydid ataupun mim bertasydid, maka hukumnya wajib digunah, wajib didengung. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita sabarkan 2 sampai ataupun 3 ketuk ya. Inna di hidung ya. Tahan, sabar, jangan buru-buru, jangan inna jahanna. Itu bukannya didengung namanya, itu namanya cuma ditekan saja. Inna jahanna, ketemu lagi di sini ada nun bertasydid ya. Jahan sama dengungnya dengan yang di sini. Inna jahannama. Nama kadang-kadang di sini suka terseret nih jadi panjang. Di sini juga suka terseret menjadi panjang. Hati-hati ya. Jangan sampai dibaca inna. Itu namanya di ayun ada mad tabi'i, ada bacaan panjang, padahal di sini enggak ada hukum mad. Kita baca pendek. Inna jahannama, maknanya juga pendek. Hati-hati jangan sampai terseret menjadi panjang. Jahannama ka, nah jadi terayun enggak boleh ya. Jahannama ka. Nah, di sini hukumnya mad tabi'i dibaca panjang ya. Kanat na ta. Nah, ta-nya mempunyai sifat hamas ya. Ada desir angin sedikit ya keluar dari dalam mulut. Nat. Nah, seperti itu. Mir. Nah, di sini ro-nya dibaca tafkhim, tebal ya. Kenapa? Walaupun ro-nya didahului oleh yang berbaris kasroh, tapi di depan huruf ro ada huruf shad. Shad ini adalah salah satu huruf isti'la. Huruf isti'la itu adalah huruf yang naiknya pangkal lidah ya, naiknya pangkal lidah bagian belakang, sehingga suara o-nya masih tetap berada di dalam mulut ya, tidak so tapi so. Nah, makhraj so sudah saya terangkan kemarin. So itu makhrajnya adalah, maaf ya, ujung lidah
bersentuhan dengan gigi seri bawah bagian dalam. Jadi sod satu makhraj dengan dua huruf berikutnya, sin dan zai. Sod, sin dan zai, ya, itu satu makhraj. Punya sifat yang sama, yaitu as-safir, ya. Ada desis seperti suara burung, begitu ya. Tapi so juga punya sifat isti'la, naiknya pangkal lidah bagian belakang, ya. Makanya ro-nya dibaca tebal. Jadi apabila ro sukun bertemu dengan huruf isti'la, maka ro-nya dibaca tafkhim atau tebal, tidak dibaca tipis mir, ya, tapi mir. Nah, begitu. Mir. Nah, ro itu makhrajnya di mana? Nah, ro itu makhrajnya adalah ujung lidah, bersentuhan dengan langit-langit atas. Jadi ada 3 huruf yang bersentuhan dengan langit atas. Pertama adalah lam. Lam itu ada di gusi, ya, ujung lidah, ya, bersentuhan dengan gusinya. Di atas gigi seri ada daging, itu gusi, itu lam. Di belakangnya sedikit huruf lam, ujung lidahnya menempel, itu huruf nun. Nah, di belakang lagi huruf nun sedikit, itu huruf ro. Jadi ujung lidahnya menempel di atas langit-langit di atas, ya. Jadi dibaca ini tebal, ya, tafkhim, ya, mirsada. Nah, seperti itu. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, seperti itu, ya. Jangan buru-buru menghafalnya, setorannya nanti baca perlahan-lahan, baru diulangkan, baru di store. Kemudian ayat ke-22, ya. Ayat ke-22-nya perhatikan. Ini ayat ke-22 nih, ya. Liau po, to-nya panjang. Liau qagina ma'aba. Liau qagina ma'aba. Nah, seperti itu, ya. Li, ya. Po sama hurufnya adalah salah satu huruf isti'la. Jadi huruf isti'la, saya ulang kembali lagi, naiknya pangkal lidah bagian belakang adalah huruf-huruf yang berakhiran o, ya, kecuali huruf ro. Kalau ro beda, nanti ada hukumnya tersendiri. Jadi hurufnya adalah kha, so, bo, po, zo dan go. Nah, ya, huruf isti'la ada, itu huruf isti'la, ya. Jadi lihat po. Nah, makhrajnya di mana? To itu makhrajnya adalah ujung lidah nih, ujung lidah ataupun punggung lidah, bersentuhan dengan gigi seri atas bagian dalam. Maaf, ya. Lihat, satu makhraj dengan apa? Po satu makhraj dengan huruf ta dan dal. Ta dan dal. Makanya mempunyai sifat hamas. Dal mempunyai sifat qalqalah. Po juga mempunyai sifat qalqalah dan isti'la. Jadi to, da dan ta. Nah, itu satu makhraj. Lihat po, to-nya dibaca panjang, ya, karena di sini ada mad tabi'i. Ri-nya juga dibaca panjang karena di sini ada mad tabi'i, ya, sukun. Na-nya dibaca pendek, ya. Hati-hati jangan sampai lil pogi. Nah, jadi terseret, nggak boleh, ya. Lil pogi nama, ma-nya pendek nih, hati-hati. Kadang-kadang dibaca panjang mentang-mentang ada alifnya, padahal di atas alif ada yang berharokat. Nah, ini namanya hamzah, bukannya alif. Jadi kalau hamzah itu adalah huruf yang berharokat. Kalau dia tidak berharokat namanya alif. Nah, seperti, ya, ma'a, jangan dibaca ma, tapi ma'a, a-nya dibaca panjang karena ada alif kecilnya, ya, mad tabi'i, ya. Ma'a atau mad badal di sini. Ma'aba. Nah, hati-hati, saya terangkan kembali untuk mad iwad, ya. Jadi mad iwad itu adalah tanwin fathatain yang diwakafkan, yang dihentikan bacaannya sehingga kembali lagi ke bentuk aslinya, itu mad tabi'i. Kan seharusnya ma'aban, seperti itu. Karena kita wakafkan dibaca menjadi ma'aba, satu ayunan saja, ya, seperti mad tabi'i, ma'aba. Dan juga bacanya tidak boleh seperti ini, ma'aba. Itu ada hamzanya, tapi lost, ya, ma'aba, seperti itu. Liau pagi nama abah. Nah, seperti itu, ya. Itu ayat yang ke-22-nya. Kemudian ayat ke-23-nya perhatikan. Nih, saya tulis kembali, ya. Ayat ke-23-nya perhatikan. La-nya dibaca panjang, ya. Bi-nya pendek, si-nya dibaca panjang. Si, ya. Jadi sa itu, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atasnya. Sa. Satu makhraj dengan huruf zal dan huruf lo. Zal dan wo, ya. Sa, zal, wo, satu makhraj, ya. Si, ya.
La-nya dibaca panjang, bi-nya pendek, si-nya panjang, na-nya pendek. Hati-hati jangan terseret jadi panjang. Kita baca labisina, itu dipanjang. Cukup pendek ya, nggak boleh karena sini nggak ada hukum mad. Labisina fiha, fi-nya panjang, ha-nya ini dibaca untuk sementara. Untuk ini namanya ya, apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam lain kata, fiha satu kata, ahqaba satu kata, ini namanya mad jaiz munfasil. Kita sementara kita baca ya, untuk belajar ya, boleh 2 sebenarnya, tapi untuk belajar kita baca di sini 4 dan 5 ketukan ya. Boleh 4, boleh 5 ketukan. Fi-nya dibaca panjang, fi hati-hati ya. Untuk orang Sunda kadang-kadang dibaca pi ya, pi ya. Padahal fi itu huruf syafatain, huruf bibir, yaitu gigi seri tempel di bibir bagian bawah, bagian tengahnya ya, di bagian perut bibir bawahnya nih. Fa, fa. Jadi fi ya, bukannya pi ya. Fiha. Nah, hanya panjang 4 ketuk ya. Fiha. Nah, hati-hati haknya hak kecil. Hak sekali lagi tadi makhrajnya di tengah tenggorokan. Jangan Nah, itu hak besar ya. Tapi ko. Nah, ko-nya nih mad tabi'i baca panjang ya. Ko itu makhrajnya adalah di pangkal lidah. Lidah bagian bawah nih, maaf. Misalnya ini lidah, maka ko di sini nih. Ko dalam sedikit. Ko naik sedikit ka. Nah, ka ini hamas ya. Sifatnya hamas, ada desir angin. Ka. Ko. Nah, ko mempunyai sifat qalqalah kalau dia diwakafkan ataupun di harokat sukun. Ko di pangkal lidah ya. Ko naik sedikit ka. Nah, begitu ya. Ko. Nah, qoba. Ini mad iwad namanya. Saya sudah keterangan tadi ya. Bacanya harus diloskan baca. Tapi satu ayunan ya. 2 harokat ataupun 1 alif dalam ilmu tajwid ya. Labisina fiha ahqaba. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjutnya ayat yang ke-24-nya. Perhatikan ayat ke-24. Nah, ini ayat 24 ya. Saya bacakan dulu ya. La yadu panjang. La yaduquna fiha bardan wala syaraba. Saya ulang lagi. La yaduquna fiha bardan wala syaraba. Ya, la-nya panjang. Ya, ini mad tabi'i ada alif. La, jangan sampai dibaca la. La beda arti nanti ya. La itu tadi makhrajnya di mana lam? Ya, ujung lidah bersentuhan dengan gusi atas. La gitu ya. La, ya-nya pendek. La yazu, zu-nya panjang ya. Sini ada mad tabi'i. La yazuqu, qafnya juga ku-nya panjang karena ada mad tabi'i wa sukun ku. Nah-nya dibaca pendek, jangan sampai la yazuquna. Nah, di ayun nanya, padahal enggak boleh, sini enggak ada hukumat, bacanya pendek ya. Nah, fi-nya panjang. Fi ada mad tabi'i, ha. Nah, ha-nya dibaca panjang karena ada mad tabi'i. La yazuquna fiha. Hanya sama ya, fiha sama satu ayunan. Bardau. Nah, ini ba huruf syafatain ya, huruf bibir. Jadi huruf bibir saya sudah terangkan mana ada 4 ya. Ba, mim, waw, fa. Ba, mim, waw, fa. Nah, ya ada 4. Nah, baru ro-nya dibaca tebal ya, karena sebelum huruf ro ada huruf yang berbaris fathah, dibacanya bar. Nah, seperti orang pelok gitu ya, bar. Tapi jangan bar. Nah, tapi bar. Nah, seperti itu. Baru dau. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf wawu yang ada di depannya. Kita sudah tahu ini hukumnya idgham bi gunah. Maka yang namanya gunah harus ditahan di hidung 2 ketuk sampai 3 ketuk. Sabar bacanya ya. Bau dau. Lama sedikit ya. Bau dau wala syaraba. Wa-nya pendek, la-nya panjang, sya-nya shin ya. Ini shin besar, makhrajnya adalah di lidah tengah, maaf ya. Lidah tengah bersentuhan dengan langit-langit atas. Sya. Nah, seperti itu. Satu makhraj dengan apa? Sya,
jim dan ya. Jadi ada 3 huruf. Tengah lidah bersentuhan dengan langit-langit atas. Shin, jim, ya, 3 huruf ya. Syaro, ro-nya dibaca panjang ya, karena depannya ada huruf alif. Ini mad tabi'i. Syaroba, nah ini mad iwad, 1 ayunan. Syaroba, nah seperti itu ya. Perhatikan kembali bacanya, panjang pendeknya terutama perhatikan dan dengungnya di sini ya. Ada dengung, hati-hati, sabar, 2 ataupun 3 ketukan. Jangan terburu-buru ya. Nah, kemudian ayat yang ke-25 ya. Ayat yang terakhirnya, illa. Nah, di sini ada lam bertasydid. Kalau ada huruf yang bertasydid selain huruf mim dan nun, bacanya ditekan saja ya. Illa. Nah, tapi juga tidak boleh ila, beda arti. Kalau ila sampai, kalau illa kecuali. Makanya beda makna kalau kita salah membaca Al-Qur'an ya. Illa cukup, illa, jangan illa. Nah, itu namanya diguna, terlalu lama ditahan. Cukup disyidah saja, ditegaskan. Illa, haknya kecil ya. Hami, minya mad tabi'i. Hami man. Nah, di sini man tanwin bertemu dengan waw, idgham bi gunnah kita tahan. Illa hamimau, mau tahan sabar ya. Wa ghassaqa, sinnya sin kecil, ada alif mad tabi'i. Wa ghas, jelas sinnya, ada as-safinnya. Wa ghas ya. Illa hamimau wa ghassaqa. Nah, seperti ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Setelah diulang-ulang bacaannya sesuai dengan yang saya arahkan, baru disetorkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.